Pemirsa, kembali di Butiran Ilmu masih membahas mengenai serakah bersama Ustadz Daud Rashid. Tadi saya berhenti waktu saya menanyakan mengenai macam-macam serakah. Gini Pak Ustadz, katanya kan macamnya banyak. Tadi sempat disinggung sedikit. Nah, kita Iya. jabarkan satu-satu ya Pak Ustadz ya. Iya. Jadi serakah itu memang yang biasa dikenal orang serakah dalam soal harta. Itu paling sering Iya, ya. mungkin figur yang sangat monumental itu siapa? Siapa sih yang serakah? Ya Qarun. Oh iya, si Korun itu ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memaparkan itu betul di dalam surah Al-Furqan. Sampai ditanam hartanya Betul. ya. Iya, jadi Qarun itu bahkan yang menariknya apa? Qarun ini ternyata dulu itu adalah termasuk kaumnya Nabi Musa. Jadi artinya orang yang agamanya awalnya itu bagus. Sebelumnya cukup bayangkan. mengerti mengenai agama. Betul. Artinya pengikut Musa, tetapi bisa berubah karena Allah kasih harta ke saya. Cuman karena Iya, dunia lagi ya. dunia lagi ya. Lalu ya dengan dunia itu dia makin lama makin makin membesar. Akhirnya dia pun kaya raya. Akhirnya dia pun lupa dan akhirnya apa? Durhaka. Fabaghaw alaihim. Kata Allah, dia durhaka kepada mereka, kepada kaum Musa ini. Bahkan sudah diingatkan sama kaumnya itu sudah diingatkan, la tafrah. Ayat itu menceritakan, kamu jangan terlalu gembira loh. Nah, ini sekarang kan penyakit orang-orang kaya ini tidak mau sedih. Maunya senang aja, gembira aja. Padahal yang namanya kesedihan itu Bagian lagi bagian dari kehidupan. Ada kalanya kita sedih, tapi dia tidak mau itu. Pengennya yang enak aja, yang senang aja. Dalam keadaan sedih pun kalau bisa bagaimana disulap supaya jadi senang, jadi gembira. Nah, Ini kan masih berhubungan sama harta ya. Nanti saya akan tanyakan setelah semua dijabarkan ya Pak Ustadz ya. Saya mau tanya nanti maksudnya gimana sih harta itu tidak membuat kita gila sama hartanya begitu. Tapi nanti ya Pak Ustadz ya. Iya. Ini kan baru keserakahan harta. benar. Ini yang paling gampang kita lihat ya. Gampang, ya. Tapi nggak cuma harta kan? Betul. Ada keserakahan kekuasaan. Ini simbol monumentalnya siapa? Fir'aun. Keserakahan kekuasaan. Betul. Jadi maksudnya dia nggak mau bagi kekuasaannya dia? Artinya kekuasaannya itu dia tidak mau puas dengan kekuasaan itu sampai-sampai segitu? Iya, sampai-sampai kekuasaan itulah mencelakakan dirinya. Nah, Fir'aun, Iya. artinya Fir'aun itu sampai gara-gara kekuasaannya itu membuat dia mengaku sebagai apa? Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, memang ya terus terang saja kekuasaan godaan. Ya. Saya berhasil memimpin orang. Orang patuh tunduk kepada saya. Nah, ini setan masuk kemari. Oh, sebenarnya Anda bisa lebih dari itu. Oh, sebenarnya Anda bisa lebih dari itu. Bisa lebih banyak orang yang tunduk gitu ya. Yang tunduk kepada Anda. Lalu akhirnya ya muncullah ya otoriter, tiran dan menindas lawan-lawan yang tidak setuju dengan dia. Nah, pada saat itulah yang namanya awalnya kekuasaan itu mencelakakan. Dan ini sudah banyak contoh nih. Kalau laki-laki kan katanya godaannya cuma 3 ya. Iya. Pak Ustadz tadi sudah masuk harta, sudah masuk tahta ya. Iya. Kalau perempuan masuk nggak wanita ini? Betul. Bisa serakah juga di sisi perempuan ini? Benar, bisa. Apabila dia telah melanggar lagi nih. Oh. Nah, menghalalkan apa yang diharamkan. Tetapi kalau masih dalam batas yang dihalalkan itu, jangan katakan dia serakah. Nah, jadi memang batasannya itu yang perlu kita ketahui. Yang 4 tadi? Betul. Apa Cuma batasan seseorang itu sudah masuk dalam kategori serakah? Ya, itu ketika dia melanggar aturan. Selama dia tidak 4 perempuan dianggap tidak cukup juga. Itu serakah namanya. Jadi kalau 4 masih belum serakah? Ya karena dia tidak melanggar. Pak Ustadz mudah-mudahan suami saya nggak nonton ya episode kali ini ya Pak Ustadz ya. Jadi pada dasarnya udah 1 aja Pak Ustadz ya. Iya. Jadi masalah kayaknya. Trias langsung ketawa loh Iya, Pak Ustadz. betul. Sedih banget saya dengarnya. 4 tuh nggak serakah ya. Serakah Ya. Pak Ustadz. Oke, jadi kita balik lagi Pak Ustadz ya. Kalau bicara mengenai yang harta jelas. Jelas. Tadi pertanyaan saya gini ya Pak Ustadz. Bagaimana caranya kita tidak mencintai harta kita sampai kemudian kita bikin lupa
betul. Kan harta itu jadi kemudian cobaan buat Betul, kita kan betul. jadinya. Jadi cinta kepada harta dalam batas tertentu iya. Dalam arti kata apa? Ya kalau kita punya harta, kita pelihara dong. Iya. Nanti kalau kamu tidak pelihara namanya menyia-nyiakan harta, Iya. amanah Allah Ta'ala. Iya. Tetapi yang tidak disukai ataupun yang dimurkai itu mulai ketika kita mencari harta itu dengan cara yang tidak benar. Selama mencari harta dengan Cara jalan yang benar, saya nggak punya apa-apa. satu perusahaan, saya kembangkan jadi 2, akhirnya menjadi grup, ya, Itu grup. harus nggak Pak Ustadz kalau Ah. mengembangkan? Oh boleh, Kan begini Pak Ustadz ya, kan ada yang mengatakan, kan udah cukup, hidup udah cukup enak, Betul. kenapa mesti lebih besar lagi? oh bisa saja niatnya beda. Niatnya apa? Supaya semakin banyak orang yang bisa saya bantu. Supaya lapangan pekerjaan lebih besar. Iya, Salah satu yang dijawab oleh teman saya adalah supaya bisa bayar zakat lebih mahal, lebih benar, banyak. bisa saja. Niat orang kita tidak tahu kan? Ya walaupun di Ah, mulutnya apa ya Pak betul, Ustadz ya. ya. Makanya ada hadis. Nah, ini perlu kita Ah. dengar hadis. Tidak boleh iri kecuali kepada 2 orang. Iya. Yang pertama, orang yang berharta, lalu dia habiskan hartanya itu untuk menegakkan agama. Iya. Yang kedua, boleh iri kepada orang berilmu Mhm. yang Ya. mengamalkan ilmunya. Nah, Selain yang 2 ini nggak boleh iri. ya saya ngiri sama yang itu aja Pak Ustadz. Nah, walaupun hartanya banyak dulu kan Pak Ustadz Betul. ya. Nah, iya, tapi belum selesai nih Pak Ustadz, saya masih Iya. penasaran Tapi begini, mungkin waktu juga kemudian- ketika dia punya banyak harta, hilang tadi itu. Keinginan, Nah, keinginan kan waktu untuk harta itu kan bisa kemudian jadi cobaan nih benar, buat kita. betul. Gimana kemudian pemirsa cobaan itu nggak jadi cobaan yang menjerumuskan kita? Bagaimana kemudian Ah, apa yang didapatkan? itu ada iya. resepnya. Nah, ini dia resepnya yang akan saya gali lebih jauh di sini di Butiran Ilmu.